Varicella, kompetensi 4A. Pasien datang dengan keluhan utama demam, badan lemas, nyeri kepala, ditambah dengan lesi pada kulit, lesi berupa papul eritem yang mungkin dalam beberapa jam berubah menjadi vesikel, ditambah dengan rasa gatal, maka diagnosis yang kita pikirkan adalah varicella, variola, Herpes simplex disseminata, Coxsackie virus, Rickettsia pox. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas varicella atau juga yang dikenal dengan nama cacar air, varicella zoster, chickenpox. Varicella merupakan penyakit infeksi dari varicella zoster virus yang masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran nafas, kemudian menyebar ke pembuluh darah, menjadi viremia, kemudian masuk ke bagian kutan ataupun kulit. Virus ini terutama menginfeksi pada anak-anak, walaupun bisa menginfeksi juga pada dewasa dan bisa menyebabkan herpes zoster. Jika relapse sudah pernah varicella, kemudian relapse menjadi herpes zoster, dan masa inkubasinya itu selama 14 sampai 21 hari. Jadi pada anamnesa kita perlu tanyakan apakah ada riwayat kontak dengan penderita varicella 14 sampai 21 hari sebelumnya. Kemudian untuk mendiagnosisnya, dari anamnesa kita harus dapatkan keluhan utama demam, kemudian badan lemas, kemudian nyeri kepala seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kita lihat bahwa faktor risikonya itu adalah pada anak-anak yang juga terdapat riwayat kontak dengan penderita varicella sebelumnya. Dan ini sangat tinggi risikonya pada pasien dengan imunodefisiensi. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita temukan demam dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, bisa 37,8 sampai 39,4 derajat Celcius. Tanda patognomonis yang menjadi ciri khas dari varicella adalah papul erythematous. Ini akan berubah menjadi vesikel dalam waktu beberapa jam, dan vesikel ini akan lama-lama mengeruh dan terbentuk krusta. Tetapi sementara satu vesikel berubah menjadi krusta, vesikel lain bisa terbentuk. Inilah yang disebut dengan lesi yang bersifat polimorfik. Kemudian penyebarannya itu dari bagian badan, sentrifugal dari bagian badan, kemudian ke ekstremitas, ke wajah, dan bisa mengenai kulit mukosa. Pemeriksaan penunjang dengan Zangsmir, yaitu dengan menggunakan mikroskop, kemudian didapatkan sel datia berinti banyak. Bisa juga dilakukan PCR atau imunoassay lainnya, tapi ini sangat jarang dilakukan. Varicella adalah penyakit yang boleh dikatakan ringan, tapi ada kondisi-kondisi pemberat di mana bisa terjadi pneumonia, umumnya pada orang dewasa. Biasa keluhan pneumonia ini adalah batuk, sesak nafas seperti biasa yang muncul 3 sampai 5 hari setelah onset lesi. Pada anak-anak, ensefalitis itu muncul justru 21 hari setelah onset lesi muncul. Kemudian hepatitis dengan gejala seperti kuning ataupun nyeri di perut kanan atas, kita harus lakukan cek fungsi hati. Kemudian tata laksana untuk varicella yang tanpa pemberat itu adalah istirahat, diet tinggi kalori dan tinggi protein. Kita berikan antipiretik yaitu seperti paracetamol, dihindari aspirin karena dapat menimbulkan Reye syndrome pada anak-anak. Kemudian kita bisa berikan losio pengurang gatal. Kemudian kita harus berikan antivirus oral, tapi jika dalam 24 jam pertama timbul lesi. Setelah 24 jam pertama timbul lesi, antivirus cenderung tidak berguna. Dengan penata ini dilakukan selama 7 sampai 10 hari. Pilihan obatnya yaitu asiklovir, valaciclovir. Yang umum digunakan adalah asiklovir, diminum sebanyak 5 kali dengan dosis 800 mg per hari. 5 kali 800 mg per hari untuk orang dewasa. Untuk anak kecil bisa menggunakan 20 mg per kilogram berat badan, diberikan 4 kali sehari. Kemudian kriteria rujukan jika terdapat gangguan imunitas, contohnya pada pasien dengan gizi buruk dan imunokompromis,
kemudian terdapat pemberat seperti hepatitis, ensefalitis, dan pneumonia, maka pasien harus dirujuk dari layanan primer. Kemudian edukasi yang penting dilakukan adalah bahwa penyakit ini menular selama 48 jam pertama setelah timbulnya lesi. Jadi diharapkan pasien tidak memaparkan dirinya pada banyak orang sehingga kita bisa menghindari penularan. Kemudian kita harus juga mencegah pecahnya vesikel seperti jangan menggaruk agar tidak terjadi secondary infection. Kemudian vaksinasi varicella dapat dilakukan pada usia di atas 1 tahun karena varicella ini menyerang pada usia 4-12 tahun anak-anak umumnya, jadi dapat dilakukan pada usia 4 tahun. Prognosisnya pada pasien imunokompeten itu baik, pada pasien imunokompromis dubia ad bonum. Terima kasih.